Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan kerjanya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan jurnalistik untuk peningkatan kapasitas ASN Diskominfo. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia, Puslitbangdiklat RRI, di Jakarta. Pelatihan tersebut dilaksanakan secara hybrid baik online ataupun offline. Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022, dilaksanakan pelatihan secara online via Zoom Meeting dan dibuka oleh Kapuslitbang RRI Sulaiman Yusuf beserta jajarannya di Jakarta dan dihadiri Sekretaris Diskominfo selaku PLH Kadiskominfo Kukar Solihin beserta peserta pelatihan di Tenggarong. Dalam sambutannya, Kapuslitbang RRI Jakarta Sulaiman Yusuf menggambarkan begitu jauhnya perbedaan tugas dan fungsi kehumasan di era 80-an dibanding era sekarang, di mana saat ini seorang pekerja kehumasan wajib memahami dengan baik cara kerja seorang jurnalis sesuai dengan kaidah jurnalistik yang benar. Pada tahun 80-an kita menganggap ini sesuatu yang aneh, tapi sekarang ini terjadi. Mengapa? Karena hampir semua bidang ilmu ini sekarang bisa bercampur baur. Kita tidak heran kalau ada seorang dokter hewan, kemudian seorang ahli matematik, fisikawan, menjadi seorang jurnalis. Dulu seorang jurnalis itu dia mesti sekolah di ilmu komunikasi atau publisistik, ambil jurusan jurnalistik. Seorang humas juga harus berasal dari sarjana komunikasi bidang public relation atau humas. Tapi sekarang semua bidang bisa dimasuki, bahkan masyarakat bisa menjadi jurnalis. Sementara itu, PLH Kadiskominfo Kukar menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kapasitas SDM di era digital. Ditekankannya tentang pentingnya ASN Kukar untuk menghadapi perubahan yang terus-menerus, baik karena kebijakan pemerintah ataupun dengan status Kukar sebagai bagian dari wilayah IKN baru. Dilihat dari kondisi existing kami, dengan tugas yang berat ini, kami menilai kami belum terlalu siap dengan tugas ini, sehingga kami perlu ada upaya-upaya peningkatan dari sumber daya manusianya maupun daya dukung peralatan maupun anggaran. Hari ini kita sudah melakukan terobosan yang cukup baik. Subkoordinator SDKP Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Hermawan menyampaikan pelatihan jurnalistik tersebut dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat tupoksi Diskominfo sebagai Government Public Relations yang tidak lepas dari kegiatan jurnalistik dan kehumasan. Peningkatan kapasitas SDM Diskominfo telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, konkuren bidang komunikasi dan informatika. Pelatihan ini merupakan pelaksanaan amanat Permenkominfo, ujarnya. Materi hari pertama dilaksanakan secara online via Zoom Meeting, dengan materi dasar jurnalistik kehumasan, membuat kalimat efektif dan editing artikel, serta kode etik jurnalistik. Pada hari Jumat tanggal 5 dan hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022, pelatihan dilaksanakan secara offline, on-site di Jakarta. Pada hari pertama di Jakarta diberikan materi digital public relations, kaidah SEO dalam pembuatan konten media sosial, dan teknik menulis press release dan praktik. Hari kedua dengan materi press conference dan media handling, teknik foto jurnalistik dan praktek, review materi, dan sharing session. Tim Liputan Diskominfo untuk Kukar Update.